ini Engkau bicara Tuhan. Biar pesan Tuhan sampai ke hati kami masing-masing. Biar pesan Tuhan mengubah hidup kami dari dalam. Dan kami percaya malam ini nama-Mu dipermuliakan. Tidak ada satupun pulang dalam keadaan yang sama. Amin. Semua kami diubah oleh Tuhan. Amin. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman-Nya berkata, Amin. berikan kemuliaan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara, mari kita buka firman Tuhan pada malam hari ini. Ini malam yang ajaib Tuhan anugerahkan buat kita. Mari kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Saya akan membaca mulai ayat yang ke-8 dan kita akan terus baca sampai dengan ayat yang ke-20. Dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, ada satu hal yang kalau Anda memperhatikan kisah Natal yang pertama adalah dalam Injil Lukas ini paling tidak 3 kali disebut akan ciri daripada Mesias yang lahir, yaitu bahwa bayi itu dibungkus, bahasa Jawanya dibedong dengan kain lampin dan ditaruhkan di dalam palungan. Saudara, kalau Anda memperhatikan dari tahun ke tahun, mungkin sudah hampir 2000 tahun lamanya, gereja setiap kali merayakan Natal, maka di mana-mana kita melihat akan hiasan yang sama atau drama yang sama, Yusuf dan Maria, dan kemudian ada bayi Yesus yang dibedong, dibungkus dengan kain lampin, dan ditaruh di dalam palungan. Beberapa tahun yang lalu saya mendengar sebuah true story. Ini kisah dari apa yang pernah terjadi di sebuah gereja. Saya sekedar karena ingat saya mau cerita dengan saudara. Kadang-kadang kita berkata, well, anak kecil itu adalah makhluk yang tidak mengenal dosa,
Tapi seringkali Alkitab juga mengatakannya berbeda. Dari kecil kadang-kadang kita sudah tahu apakah anak itu jahat atau dia itu baik. Suatu hari di sebuah gereja yang digembalakan oleh teman saya di Jawa Barat, persiapan Natal sedang dimulai seperti pada hari-hari seperti ini. Maka mereka akan menampilkan drama Natal tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan kemudian mulailah dipilih siapa memerankan siapa, dan itu merupakan hal yang sangat penting sekali. Biasanya mereka memilih dari antara anak-anak yang main drama itu, anak perempuan yang paling cantik menurut mereka, yang rambutnya panjang, dan dikatakan ini adalah Maria. Kalau keriting mungkin tidak memenuhi syarat, walaupun Anda di salon berjam-jam. Pokoknya ini drama, wanitanya yang cantik, anak paling cantik, rambutnya panjang, ini adalah Maria. Nanti wajah yang paling serem, Herodes. Gitu. Wajah yang sedikit culun-culun, berkacamata tebal, orang Majus, kelihatan pinter soalnya. Tapi kemudian dipilih juga akan Yusuf. Pasti dia harus dipilih sebagai pendamping Maria. Dan zaman sekarang ajaib sekali, anak baru umur berapa sudah ngerti cewek cantik, sudah ngerti cowok cakep, saudara. Ini zaman lagi berubah ke arah yang tidak jelas. Dan kemudian dua orang anak laki-laki bersaing untuk berperan sebagai Yusuf. Karena konon yang jadi Maria memang cantiknya luar biasa. Dan dua anak ini bersaing untuk menjadi Yusuf. Nah, masalahnya adalah peran Yusuf hanya satu. Tidak ada Yusuf A, Yusuf B, nggak ada, saudara. Peran Yusuf hanya satu, peran lain sudah terisi, hanya tinggal dua peran yang harus dipilih. Yaitu peran sebagai Yusuf atau peran sebagai penjaga rumah penginapan. Dan akhirnya guru-guru memutuskan salah satu di antara mereka, karena mereka berkata begini, dua-dua soal penampilan oke, cakepnya oke, tapi yang satu rada jahat. Masa Yusuf jahat, dia berkata. Pilihlah yang cakepnya hampir sama, tapi hatinya baik. Jadi kita rada enak, masa Yusuf jahat. Karena yang satu itu usilnya luar biasa, dan seringkali tindakannya kurang baik. Akhirnya mereka memutuskan, yang baik hati jadi Yusuf. Dan anak yang nakalnya luar biasa ini tersinggung, saudara. Dia protes berkali-kali, dia berkata, saya saja yang jadi Yusuf. Guru-gurunya berkata, tidak nak, kamu nak, kalau sudah bertobat tahun depan jadi Yusuf katanya. Sekarang kamu jadi penjaga rumah penginapan saja. Lalu kemudian terpaksa dia harus menerima. Tapi anak ini memang jahatnya luar biasa. Maka mereka berlatih, dan selama berlatih semuanya oke. Digambarkan Yusuf, Maria cari penginapan. Lalu penjaganya berkata, maaf semua sudah penuh, sold out, sudah fully book, saya nggak bisa terima Anda, dan sebagainya. Acara semua latihan lancar, guru-gurunya bahagia, dan berkata ini merupakan sebuah drama yang akan luar biasa. Akhirnya tibalah pada hari H, hari itu hari Natal, dan drama Natal dimainkan. Semua orang mengerti drama Natal tidak bisa dirubah-rubah, tapi sesuai dengan pakemnya bagaimana, dan mulailah drama itu mengalir. Maka dikisahkan Maria sedang hamil tua, ditaruh bantal di bagian perutnya supaya kelihatan sekali. Dan Yusuf yang baik ini mendampingi dia, dan tibalah mereka di kota Bethlehem. Yusuf berkata kepada Maria, sayang, ayo aku carikan hotel. Aku sebetulnya mau cari hotel bintang 7 tapi tidak ada. Yang ada cuma losmen satu ini. Siapa tahu ada kamar buat kita. Kelihatannya kok penuh sesak dengan banyak orang. Seperti Semarang hari-hari ini, saudara. Tanggal 26 kita menjamu Indonesia, yang nginep bersama kita 5.000 orang dari seluruh Indonesia. Amen. So akan penuh, hotel akan penuh. Siapa tahu ada Yusuf Maria di tengah-tengah kita. Saya menyediakan 5.000 buat Yusuf dan Maria. Now anyway, akhirnya mereka mengetuk akan pintu daripada rumah penginapan atau hotel itu. Mereka ketuk. Dan keluarlah saingan Yusuf ini dengan senyum tertentu yang khas. Dia berkata, shalom katanya. Loh, di drama nggak ada shalom. Improvisasi. Shalom katanya. Guru-guru sudah mulai cemas. Ini anak kok sudah keluar dari pakem ya? Kok ada shalomnya segala?
Lalu kemudian Yusuf berkata, terpaksa Yusuf yang ikut, Shalom juga. Bapak namanya siapa? Oh, saya Yusuf. Alamatnya di mana? Bingung, di drama nggak ada. Keluarin nakalnya. Alamat di mana? Ada HP-nya, ada emailnya. Bingung jawabnya seperti apa. Tapi Yusuf yang baik ini cukup cerdas, saudara. Lalu kemudian dia berkata, maksudnya mau apa? Ya, ini kan rumah penginapan. Oh ya betul, saya lupa ini rumah penginapan. Istri saya dan saya membutuhkan 1 kamar saja buat kami beristirahat. Dia hamil tua dan akan segera melahirkan. Lalu kemudian orang ini berkata, seharusnya kan berkata, maaf tempat penuh. Enggak. Oh ada. Hotel kami kosong. Silahkan masuk. Kosong hotel kami. Bayangin Yesus lahir di hotel, saudara. Karena kamarnya tersedia. Dan kami ada kamar VVIP. Herodes kalau mampir di sana aja. Yang lain memang kami sewakan. Kamar tersedia buat Anda melahirkan. Dalam hati, rasain tuh Yesus lahir di hotel kali ini. Lalu kemudian Yusufnya panik. Ada kamar, nanti palungannya di mana? Ditambahi lagi full AC. Tidak usah repot-repot. Kasurnya empuk. Kami impor dari Eropa tahu. Boleh, ayo. Kan ceritanya mau melahirkan kan ini. Dokter juga ada siap. Yesus lahir dibantu dokter. Dari mana ceritanya, saudara? Siapa bilang ada anak yang semua anak itu baik? Ini rada keterlaluan sih, saudara. Kurang sopan menurut saya. Tapi Yusufnya ini ajaib sekali. Dia berkata kepada Maria, coba Maria, aku cek dulu keadaan kamarnya ya. Bagus tidak? Jangan-jangan dia bohong. Yusufnya masuk, dipegang ini orangnya. Lu sembarangan ya? Rasain lu. Aku harus aja di Yusuf. Guru-gurunya ngamuk. Kamu apa itu? Biarin. Kan saya sudah bilang. Harusnya aku jadi Yusuf. Kamu ya, Herodes pun kalah jahat. Saudara tahu Yusufnya cerdas sekali. Begitu selesai dia marah-marah, dia keluar. Dia berkata, Maria, kita ketipu. Tadi orang gila, bukan pengawasnya. Gak ada kamar buat kita. Mari melanjutkan perjalanan, saudara. Akhirnya kembali ke treknya. Nah, Yesus memang tidak lahir di hotel. Tapi beberapa kali Alkitab mengatakan, dia lahir, kemudian dibungkus dengan kain lampin, di bedung begini. Bahasa Jawanya di bedong, di Alkitab bahasa Indonesia di bedung. Anda ngerti maksudnya kan? Dibungkus begitu. Dan ditaruh di palungan. Saudara, mengapa ini? Dan mengapa berita ini malaikat atau Tuhan lewat malaikat sampaikan kepada para gembala? Saudara dengarkan baik-baik. Tuhan adalah Tuhan yang bicara kepada umatnya. Dan kalau dia bicara sangat jelas. Dia mau yakinkan apa yang dia katakan, umatnya mengerti dengan sangat jelas. Mengapa dia bicara kepada para gembala? Dan mengapa kepada para gembala berkali-kali malaikat berkata, ini caranya, ini tandanya. Kamu akan melihat seorang bayi dibedong dengan kain lampin dan ditaruh di atas palungan. Itu tandanya. Saudara, selama bertahun-tahun saya jadi orang percaya dan hamba Tuhan. Saya hanya melihat ini sebagai gambaran kesederhanaan. Which is true, itu benar. Dia bisa lahir dimanapun dia mau karena dia Tuhan. Tapi pilihan dengan kain lampin di dalam palungan tidak semata-mata hanya soal kesederhanaan. Saudara, saya mempelajari cerita atau tradisi Yahudi ini. Sekarang saya mau cerita kepada saudara. Saya harap Anda mengerti. Ada kedalaman Tuhan yang ajaib sekali dalam kisah Natal yang pertama. Ini bukan sekedar malam kudus atau malaikat menyanyi Gloria in excelsis Deo. Ini bukan soal Tuhan yang menunjukkan kesederhanaan, walaupun itu juga benar. Tapi Tuhan yang bicara dalam akurasi yang luar biasa. Mengapa para gembala dan mengapa tandanya itu? Dengerin baik-baik. Di dalam perjanjian lama atau dalam masa perjanjian lama dari orang Israel, maka secara berkala mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan terutama pada waktu Paskah mereka menyembelih akan anak domba. Nah, untuk seekor anak domba itu digunakan sebagai hewan korban untuk menebus akan dosa manusia.
Maka kriterianya itu banyak. Dan yang paling utama, para imam, para rabi harus melihatnya sebagai binatang korban yang sempurna dan tidak boleh ada cacatnya. Nah, apa yang terjadi? Biasanya mereka tidak asal sekedar mengambil anak domba yang lahir, dilihat apakah ini sempurna atau tidak, kemudian dibawa ke imam besar. Sama sekali tidak. Mereka sebetulnya punya tempat khusus untuk memelihara akan domba-domba yang memang terpilih, jantan ataupun betinanya. Dan ini merupakan domba-domba spesial yang diharapkan akan melahirkan anak domba korban itu, yang setiap kali akan dikorbankan untuk kepentingan menebus dosa mereka. Maka domba-domba ini dipisahkan dari domba-domba lain, diberi makan jauh lebih baik, dipelihara jauh lebih baik, diurus jauh lebih baik, sampai suatu hari dia harus melahirkan. Dan dia harus melahirkan seekor anak domba jantan yang sempurna, yang kelak akan dikorbankan untuk menebus dosa. Dan itu merupakan gambaran dari apa yang kemudian 2000 tahun yang lalu digenapkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Nah, dengerin baik-baik. Apa tradisi mereka, bagaimana cara mereka mendapatkan anak domba yang tidak bercacat atau yang sempurna? Maka biasanya para gembala lah yang bertugas. Dan para gembala ini mengerti apa yang harus dikerjakan. Biasanya domba-domba yang akan lahir itu mereka tungguin. Dan begitu domba itu melahirkan, dan dia melahirkan anak domba, pertama dia lihat apakah ini jantan atau betina. Kalau itu jantan disingkirkan. Kalau itu betina juga di tempat terpisah. Nah, yang jantan itu mereka lihat, apakah ini domba, anak domba yang sempurna. Mereka lihat semua tubuhnya, mereka cek semuanya. Dan akhirnya kalau mereka berkata, ya, ini merupakan anak domba jantan yang sempurna untuk korban. Maka apa yang dibuat? Itu anak domba itu dibedong, saudara. Seperti bayi, dibedong. Mengapa begitu? Karena domba yang baru lahir, itu jalannya masih nggak jelas. Masih belum kuat. Dan sebetulnya di hatinya ada seperti trauma. Begitu lahir keluar dari kandungan induknya, melihat dunia itu, dia itu kayak goyah dengan semuanya. Nah, kalau sampai terjadi begitu, sangat mungkin dia nabrak sesuatu atau jatuh di mana yang membuat dia luka. Nah, luka itu sebuah cacat yang membuat dia tidak layak jadi hewan korban atau domba korban mereka. Maka untuk menjaga supaya anak domba ini kelak lahir dan tetap dia sempurna, dibedong. Ditunggu sampai dia tenang. Dibedong, ditunggu sampai dia siap melihat atau mengalami akan kehidupan atau menjalani kehidupannya. Nah, begitu itu siap seperti itu, akan luar biasa. Setelah dibedong, ditaruh di mana? Di palungan. Kalau gembala melihat domba dibedong di dalam palungan, gembala akan berkata, ini korban sempurna untuk penebus dosa. Dan malaikat berkata kepada para gembala, dengerin ya, tandanya adalah bayi itu dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di dalam palungan. Mengapa sampai tidak ada tempat buat Yesus? Ada orang berkata, apakah malaikat tidak becus untuk mengurus tempat lahirnya Yesus? Kelihatannya ini keluarga kok sepertinya sengsara sekali. Sampai anak tidak punya tempat untuk dia tidur kecuali palungan. Saya percaya, kalau Tuhan mau dia bisa ngatur terbaik buat Yesus dilahirkan. Tapi demi supaya pesannya sampai kepada umat manusia, dia harus menyatakan, anak ini adalah korban penebus dosa yang sempurna. Tidak ada satupun dalam hidup kita yang kebetulan, saudara. Semua bagian dari apa yang Tuhan rencanakan atas hidup Anda dan hidup saya. Ketika saya mengerti akan cerita ini, saya berkata, Tuhan terima kasih. Kalau sampai palungan yang kelihatannya tidak ada artinya itu
ternyata adalah sebuah pesan Tuhan. Kalau kain untuk bedong anak ini kelihatannya nggak ada artinya, ternyata juga sebuah pesan Tuhan. Mari belajar meraba dan mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita hari-hari ini. Kita seringkali mengabaikan banyak hal yang kecil di sekitar kita. Dan kita berpikir itu tidak ada artinya. Kita berpikir itu meaningless. Kita berpikir itu tidak ada gunanya buat kita. Tuhan sedang bicara dengan banyak cara untuk membuat Anda mengerti apa yang ingin Dia sampaikan. Mengapa kepada para gembala Dia sampaikan ini? Sebab gembala ketika melihat pemandangan ini, dia akan berkata, dia anak domba yang akan disembelih untuk menebus dosa semua kita. Itulah Yesus. Itu keajaiban Natal. Itu bukan soal sekedar nyanyian malaikat yang luar biasa. Bukan sekedar orang berkata kepada orang-orang yang kecil, Tuhan mewartakan kabar yang luar biasa. Pesannya mau berkata, dia adalah anak domba Allah yang sempurna, yang akan dikorbankan dan sudah dikorbankan untuk menebus dosa saudara dan dosa saya. Dan dengan itu saya mau berkatakan buat saudara, kita terima jaminan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Tidak lagi semoga kita masuk surga. Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Dan Dia berkata, aku pulang untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, bukankah itu sebuah kenyataan bahwa Tuhan memberikan jaminan karena Dia telah bayar semua dosa yang kita buat. Dan saya mau katakan kabar baik hari ini. Yesus sudah mati buat Anda dan saya. Oleh bilurnya engkau sudah disembuhkan. Dia yang kaya jadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya. Siapa bersyukur menyembah Tuhan yang mati buat kita? Amen, saudara. Hal kedua, dengerin baik-baik. Apa maksudnya di bedong ini? Di zaman dulu, ketika ada seorang bayi baru lahir, ini dengerin saudara, menarik sekali. Maka si ayah akan mengambil garam sedikit. Menurut saya mungkin diantaranya supaya tali pusernya ini tidak infeksi dan sebagainya. Maka garam itu diusapkan di badan daripada bayi itu. Tidak digosok begitu, tidak saudara, diusapkan. Garamnya dibuat begitu halus dan diusapkan di badan daripada si anak. Beberapa ahli mengatakan di zaman itu tradisinya yang bedong ini ayahnya. Yang bedong ini ayahnya. Kalau sampai ada bayi gak dibedong seperti ini bayi gak keurus. Coba kita buka firman Tuhan, saudara. Saya tunjukkan akan satu ayat dalam kitab Nabi Yehezkiel. Saudara lihat kitab Nabi Yehezkiel. Lihat pada pasal yang ke-16. Dan kalau Anda sampai pasal yang ke-16, saudara lihat pada ayat yang ke-4. Ini bagaimana kelahiran seorang anak yang sangat tidak baik. Nabi berkata, kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong. Dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Lalu Alkitab mengatakan, juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Maka seharusnya kalau wajarnya seorang anak bayi lahir, dia dibersihkan, dimandikan, pusarnya dipotong, kemudian digosok dengan garam, dan dibedungi dengan lampin. Tradisi mengatakan yang melakukan itu adalah ayahnya. Dan bahkan kain lampin ini sebetulnya kain lampin milik daripada ayahnya. Jadi kalau ada bayi sampai dibedong seperti itu, maka orang mengerti ada bapaknya ini. Apa pesan Tuhan hari ini buat saudara? Yesus, dia mau berkata begini, aku lahir di dunia, tapi aku juga punya Bapa di sorga yang mengasihimu.
Dengan dia menunjukkan dirinya di bedong, maka beritanya berkata, aku punya seorang bapak. Di zaman itu orang mungkin mengatakan, ya Yusuf bapaknya. Tapi lihat sepanjang dia mengajar, dia cerita tentang bapaknya berulang-ulang. Topik yang menurut saya membuat matanya berbinar-binar adalah setiap kali dia cerita tentang bapaknya. Lihat bagaimana dia cerita begitu ajaib tentang ayah yang punya 2 orang anak. Kalau Anda membaca banyak kisah, berkali-kali dia menceritakan tentang bapa, tentang bapa, tentang bapa. Ketika Lazarus itu mati, dia juga berseru kepada Tuhan yang adalah bapaknya. Dia mau berkata bahwa ada bapakmu yang di surga yang mengasihi engkau. Aku adalah wujud daripada cinta Bapa kepadamu. Ada sebuah kisah nyata yang menurut saya ajaib sekali, saudara. Di Eropa suatu hari ada seorang kolektor lukisan yang ternama. Dia orang yang kaya dan dia seorang kolektor yang hebat. Rumahnya adalah seperti museum yang luar biasa. Dia mengkoleksi lukisan Picasso. Dia mengkoleksi lukisan Van Gogh. Dia mengkoleksi lukisan orang-orang hebat. Dan dia punya begitu banyak koleksi-koleksi yang begitu langka. Bapak ini punya seorang anak. Sudah dewasa, masih muda, seorang putra. Yang diajari oleh bapaknya bagaimana memilih akan lukisan yang baik, bagaimana menentukan akan ini layak dibeli atau tidak, ini palsu atau ini asli. Si putra ini setiap kali dia ikut bapaknya. Suatu hari, saudara, pecah perang di Eropa dan si anak ini harus ikut wajib militer. Si bapak berat hati melepaskan akan anak laki satu-satunya. Bahkan dia tidak punya anak lain. Dialah the only begotten son yang bapaknya punya. Saudara tahu apa yang terjadi? Perang berlangsung dengan sangat kejam. Dan suatu hari, dia mendapat kabar. Anaknya tidak kembali dari medan perang. Dan tidak diketahui nasibnya bagaimana. Itu berlangsung selama beberapa minggu. Dan selama berminggu-minggu, peristiwa itu memukul hatinya. Istrinya sudah meninggal. Dia tinggal sendiri di rumah itu. Putra satu-satunya yang dia punya diberitakan hilang dalam medan perang. Dia berdoa setiap hari. Dia mengharapkan mujizat anaknya kembali. Tapi satu hari, pemerintah negaranya memberi kabar dengan berkata, Pak, maafkan kami. Anakmu kami temukan dan sudah meninggal dunia. Hancur hatinya, saudara. Lalu dia berkata, bagaimana anakku bisa mati? Tentara yang datang ke rumahnya mengatakan, kami dengar cerita sebuah kepahlawanan yang luar biasa. Pada waktu itu dia sudah berhasil mundur dalam posisi yang aman. Tapi beberapa temannya terluka. Dan dia balik ke medan perang lagi. Dia angkut mereka satu persatu, balikin mereka, selamatkan, tarik mereka. Tapi pada waktu upaya terakhir yang dia lakukan, peluru musuh menembus dadanya. Dan dia mati seketika dalam upaya menolong akan teman-temannya. Tentara ini berkata, kami memberikan penghormatan tertinggi buat dia. Dia pahlawan buat kami. Si ayah ini hanya tertunduk. Dia tahu itu sebuah pengorbanan dan kepahlawanan. Tapi dia sadar, dia kehilangan the only begotten son yang dia punya. Putra satu-satunya yang dia miliki. Kira-kira setelah perang selesai, si ayah yang sebatang kara ini makin berat fisiknya. Menahan kesedihan penderitaan karena kehilangan putra satu-satunya. Lalu kemudian tiba-tiba suatu hari, pintunya diketuk orang. Ketika dia buka, dia lihat beberapa anak muda datang di depan pintunya. Mereka berseragam militer. Mereka memberi hormat kepada orang tua ini. Dan mereka berkata, Pak, izinkanlah kami bicara dengan Bapak. Orang tua ini berkata, ayo nak, masuk katanya. Sekian banyak anak muda itu datang duduk.
Dan mereka menangis. Mereka berkata, Pak, karena kamilah anak Bapak mati. Kami terjebak dalam sebuah peperangan. Anak Bapak sudah bisa mundur dalam posisi aman. Tapi dia mengerti kami harus ditolong, kalau tidak kami semua mati. Dia mondar-mandir dari medan perang, seret kami satu persatu. Dalam keadaan kami luka dan tidak berdaya. Tapi setelah orang terakhir ditolong, mereka nangis, mereka berkata, peluru musuh menembus dadanya. Dia gugur, Pak, supaya kami tetap bisa hidup. Lalu kemudian mereka membuka satu kotak tipis, dibuka. Salah seorang berkata begini, Pak, saya seorang pelukis, saya seorang seniman. Sebagai tanda terima kasih kami kepada apa yang putra Bapak lakukan, saya melukis wajahnya. Dan ketika dibuka sebuah lukisan, persis sama dengan wajah sang anak itu. Si bapak ini menangis terseduh-seduh. Dia kangen dengan anaknya. Mereka semua hanyut dalam tangisan. Bapak ini berkata, terima kasih. Paling tidak aku mendapatkan sedikit dari kehadirannya. Walaupun hanya lewat lukisan ini. Lalu mereka bertanya, Pak, di mana Bapak akan gantungkan lukisan ini? Biar kami bantu. Bapak ini berkata, mari nak, masuk. Dan dihadapkanlah mereka kepada satu ruangan museum pribadinya, di mana puluhan lukisan terkenal tergantung di situ. Bapak ini berkata, gantung di sini nak, di tengah, jangan terlalu tinggi, supaya aku bisa memandangi anakku setiap saat. Dan akhirnya lukisan sang putra itu ditaruh di situ. Di center dari semua lukisan mahal yang dia punya. Sejak itu setiap hari dia duduk di depan lukisan itu. Dia pandangi foto lukisan anaknya yang tergantung itu. Waktu berjalan, dia tambah berat keadaannya. Dan dia tidak punya keluarga yang lain. Dia seorang yang sebatang kara. Dia panggil seorang pengacara. Dia membuat akan wasiat. Dan dalam wasiat itu dia berkata, setelah aku mati, lukisanku boleh dilelang. Dan dia taruh kriterianya. Dan berita ini cepat menyebar. Maka kolektor-kolektor lukisan mahal pun berkata, yes, kita punya kesempatan beli yang dia punya. Karena apa yang dia punya terkenal sebagai koleksi yang mahal dan luar biasa. Saudara, akhirnya bapak tua ini meninggal dan kemudian dikuburkan. Selang beberapa minggu kemudian, balai lelang membuat sebuah penawaran. Tanggal sekian kami akan lelang semua lukisan daripada bapak tua ini. Maka orang-orang kolektor-kolektor begitu antusias. Mereka menjejali akan tempat balai lelang itu. Mereka siapkan uangnya. Mereka berkata, kita fight mendapatkan lukisan-lukisan yang hebat dan yang langka itu. Dan lalu kemudian ahli lelangnya mulai berdiri. Dan dia berkata, kita mulai dengan lelang yang pertama. Dan kemudian muncul gambar pertama. Gambar anaknya. Siapa yang mau beli lukisan sang putra ini? Semua ngomel. Sudah itu gak usah dilelang. Langsung yang lain saja. Tapi juru lelangnya berkata, siapa yang berani beli ini $100? Semua teriak-teriak. Tidak ada yang mau beli. Itu gak terkenal. Yang lukis siapa juga gak jelas. Langsung aja. Tapi gak bisa. Dan akhirnya juru lelangnya berkata begini. Testamennya mengatakan yang harus dilelang ini dulu. Tidak boleh ngelelang yang lain kecuali yang ini, sang putra ini.
Semua marah-marah berkata, nggak ada yang mau beli. Saudara, tiba-tiba ada sepasang suami istri yang sudah tidak terlalu muda juga. Mereka berdua berdiri dan berkata, saya mau beli. Dan semua orang bersorak-sorai berkata, yes, bagus, dia pahlawannya. Ya, oke. Biar dia bayar, ambil. Yang lain mulai dilelang. Juru lelangnya berkata, tunggu ya, satu persatu. Oke, Bapak boleh ambil lukisan Sang Putra. Semua tepuk tangan. Semua berkata, terima kasih ya, mau ngambil lukisan itu, terima kasih. Tapi kemudian juru lelangnya berkata, dengan demikian, acara lelang kita sudah selesai. Semua berteriak, mana mungkin. Dia punya puluhan lukisan yang kami tunggu. Kamu baru jual lukisan jelek itu. Yang gambar juga tentara nggak jelas. Nggak ada seninya, apa hebatnya wajah dia begitu. Nggak terlalu ganteng juga. Lanjutkan, kami menuntut ini, lanjutkan. Juru lelangnya berkata, tidak bisa. Lelang sudah selesai. Kenapa bisa begitu? Lalu lawyernya berdiri dan berkata begini, saudara-saudara, saya mau bacakan testamen dari Bapak ini. Dibacakan banyak hal. Dan diantaranya berkata, lelang harus dimulai dengan melelang foto anak saya, the son, Sang Putra. Dan kemudian pada bagian yang berikutnya, pengacara ini berkata, tertulis jelas, whoever takes the son, siapapun yang ambil Sang Putra itu, gets it all. Dia dapat semua lukisan lain yang aku punya. Whoever take the son, gets it all. Siapa yang terima son? Firman berkata, kalau anaknya saja diberi, apalagi yang lain. If you take the son, you get it all. Anda mendapatkan semuanya. Sebab semua ada dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Semua yang tidak ada ini dicipta oleh karena the word, firman, the son, Bapak. Yesus berkata, aku punya Bapak. Dan Bapak berkata, this is the only begotten son. Ini anak tunggalku. Siapapun yang mau Dia, terima Dia, engkau dapat semuanya. Engkau dapat semuanya. Banyak orang cari remah-remahnya. Dia roti hidup yang diberikan untuk saudara dan untuk saya. Yesus dibedung dengan kain lampin. Dia berkata, I have a Father in heaven. Ketika dia dibaptis, langit terbuka. Bapak bicara, inilah anakku yang kukasihi, the only begotten son that I have. Dan dia berkata, kepadanya aku berkenan. Whoever take the son gets it all. Siapapun yang punya Dia dalam hidupmu, Anda punya semuanya. Bahkan hidup kekal Tuhan berikan dalam hidup saudara. Itu Bapak. Itu Bapak. Saya pernah cerita pengalaman rohani saya. Saya hidup sebagai hamba Tuhan bukan dengan teori. Saya ngalami Tuhan, saudara. Saya masih ingat itu beberapa tahun lalu. Saya lagi di kamar baca buku sebetulnya. Tiba-tiba aneh. Saya nggak bisa gambarkan itu pengalaman. Tapi seperti pindah gitu.
Saya nggak tahu bagaimana saya menjelaskan. Seperti pindah. Dan saya lihat ada sebuah kebun, tapi nggak ada bunga, nggak ada buah. Hanya daun rapi sekali. Dan di ujung itu ada gerbang emas yang berkilauan. Dan saya tahu, kalau aku masuk ke sana, saya akan ketemu dengan Tuhan. Begitu saya jalan, ada malaikat yang menahan saya. Dia berkata, tunggu. Mereka tanya, engkau mau kemana? Saya bilang, aku mau ketemu Tuhanku. Aku tahu dari situ. Malaikatnya mengatakan iya. Tapi mereka berkata begini, tapi aku lihat ada banyak luka di hidupmu. Biarkan itu diobati. Aneh, dia ambil daun, ditempel beberapa di badan saya. Dan daun itu bisa meresap masuk. Hilang. Dan tiba-tiba badan saya semua seger lagi. Seperti baru lagi. Lalu kemudian malaikat berkata, silahkan masuk. Dan tiba-tiba itu gerbang terbuka, saudara. Dan saya lihat, dia pesan. Dia buka tangannya, dia ketawa lebar, dia peluk saya begini. Dan dia bilang, ikut aku. Saya nggak pernah bisa lupakan itu. Mata itu beda dengan mata semua kita. Bening, nggak ada jahatnya sama sekali. Dia bawa saya. Dan dia berkata begini, aku mau tunjukkan sesuatu. Tiba-tiba dia buka tangannya begini. Dan saya lihat satu figur. Tapi saya nggak bisa lihat bentuknya. Kayak figur dalam cahaya yang luar biasa. Dan figur itu, di bawahnya sedang ada seperti peta. Gede sekali. Dan itu ada bidak-bidak yang di peta itu. Dan di sekitar peta gede itu ada malaikat gede-gede. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Tapi itu gede-gede, saudara. Dan tiba-tiba orang yang bercahaya ini, saya lihat dari belakang, nggak jelas. Figurnya luar biasa. Dia berkata, yang ini taruh di sini. Tiba-tiba bidak itu gerak, saudara. Begitu dia ngomong, satu malaikat gede terbang. Itu kepak sayapnya kuat sekali. Terus dia ngomong dengan berwibawa, yang ini geser di sini. Satu lagi terbang. Itu pemandangan mentakjubkan. Saya tanya, Tuhan, siapa? Apa yang dikerjakan? Saya masih ingat tatapan wajahnya dan matanya. Dia melihat ke saya. Dan dia berkata, nak, itu Bapakmu yang di sorga. Dia sedang mengatur hidupmu. Dia tatap mata saya. Dia berkata, jangan pernah khawatir dengan hidupmu. Bapak yang ngatur semua. Saya bersaksi kepada saudara. Sampai hari ini, Bapakku ngatur semua hidupku. Bapakku adalah Bapakmu juga. Whoever takes the Son gets it all. Sebab hanya di dalam Dia Anda sampai kepada Bapa. Tak seorang pun sampai kepada Bapa, katanya, kecuali melalui aku. Saya mau sampaikan kabar baik hari ini. Ada Bapakmu yang di sorga, yang cinta Anda. Sehingga 2000 tahun lalu, Dia berikan Yesus buat kita. Dan Dia berkata, ini yang paling precious dan paling mahal yang aku punya. Aku berikan kepadamu, supaya engkau diselamatkan. Amen, saudara. Whoever take the Son gets it all. Siapapun yang terima anak ini, Anda mendapatkan semuanya. Semuanya. Amen, saudara.
semuanya. Tutup Alkitab Anda sebentar. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa. Kalau saudara mau berkata, Tuhan, aku mau terima putramu. Bapa, aku mau terima putramu. Dia mati bukan hanya menyelamatkan beberapa orang. Dia mati buat seluruh dunia. Termasuk buat Anda dan buat saya. Siapa yang hari ini mau berkata, Bapa, aku juga mau jadi anakmu. Di tempat masing-masing aja, tidak usah maju ke depan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tirukan doa saya, katakan, Tuhan Yesus, malam hari ini, aku terima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamatku, dan Rajaku. Ampuni Tuhan semua dosaku. Bapa, aku anakmu. Berikan kepadaku hidup baru yang ajaib di dalam Tuhan Yesus. Tetap angkat tanganmu memintakan blessing Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus. Biar yang terbaik dari Tuhan yang terus hidup dalam kehidupan kami. Mari berdiri sama-sama, saudara. Karena kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Biarkan blessing yang terbaik turun. Kami terima Engkau, Tuhan. Dan kami jadi ahli waris yang luar biasa. Berkat Natal biar turun dalam kehidupan semua kami tanpa terkecuali. Dan siapkan kami sepanjang minggu ini. Kami tahu sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata,